Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media berbagi, dalam video kali ini saya ingin berbagi tombol rahasia keyboard di Microsoft Excel. Sebelum kita menyaksikan fungsi dari keyboard di Microsoft Excel, alangkah baiknya teman-teman semua mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar channel YouTube ini cepat berkembang. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke videonya. Sahabat media berbagi, kita di sini mengenal keyboard atau fungsi keyboard ketika kita mengoperasikan di Excel. Kontrol, kita memanfaatkan kontrol sama tombol-tombol rahasia yang ada di keyboard ketika kita melaksanakan atau mengerjakan di Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi kontrol sama min. Fungsi kontrol sama min, kita tekan sama-sama di keyboard, kontrol sama min. Ini fungsinya adalah untuk menghapus kolom atau baris. Misal kita taruh di sini, kita tekan kontrol sama huruf min bersama-sama ya, jangan dilepas. Maka di sini akan muncul perintah sheet clear up. Ini fungsinya menghapus kolom. Misal kita tekan lagi kontrol sama huruf min, kita entry row, maka barisnya semuanya hilang. Kita tekan lagi kontrol sama min, kolom, misal kita oke, maka kolomnya akan terhapus. Selanjutnya adalah fungsi dari kontrol sama angka 0. Kontrol sama angka 0. Kita coba. Fungsinya di sini adalah untuk menghidden kolom atau menyembunyikan. Kita coba lagi ya. Misal kita taruh di sini, kita tekan kontrol sama angka 0, maka kolom C akan hilang. Lihat A, B, C hilang ya. Kita kembalikan lagi. Misal kita taruh di sini di akidah, kita tekan kontrol sama angka 0, maka pelajaran tadi ke hidden atau tersembunyi ketika kita menekan kontrol sama angka 0 ya. Selanjutnya kontrol sama angka 9. Kontrol sama angka 9. Ini fungsinya adalah menyembunyikan baris. Misal kita taruh di sini, kita tekan kontrol sama angka 9, maka baris nomor 8 akan hilang atau akan tersembunyi ya. Misal kita taruh di sini kontrol sama angka 9, nah, maka kolom yang ada nomor 25 tersembunyi ya. Selanjutnya kontrol sama angka 5. Kontrol sama angka 5. Ingat di sini kalian teman-teman harus menekannya bersama-sama ya. Jangan dilepas sebelum kita menekan angka berikutnya, atau kontrol sama misal sama min, maka kontrol sama min ditekan bersama-sama. Ini adalah kontrol sama angka 5 ya. Kontrol sama angka 5. Fungsinya adalah menyoret. Misal ini saya blok seperti ini, saya tekan kontrol sama angka 5, maka akan tercoret semuanya.
Di sini fungsinya kontrol. Selanjutnya adalah kontrol sama F1. Kontrol sama F1. Nah, kontrol sama F1 ini fungsinya adalah menyembunyikan ribbon yang ada di atas ini ya. Kita tekan kontrol sama F1, maka yang di atas akan tersembunyi ribbonnya, perintah-perintahnya. Kita tekan lagi ketika ingin memunculkan kontrol sama F1. Biar kalau secara manual kita di sini ya, minimalis ribbon, maka akan tersembunyi. Kita kembalikan lagi. Kalau di keyboard adalah kontrol sama F1. Kalau ingin menampilkan lagi kontrol F1. Selanjutnya adalah kontrol sama F4. Kontrol sama F4 ini ya. Kita coba. Fungsinya kontrol sama F4 adalah menutup notebook ini. Misal kita ingin menutup layar ini, kita tekan kontrol sama F4. Maka di sini ada perintah untuk menyimpan dokumen yang sudah kita kerjakan atau tidak. Selanjutnya ALT ini sama F4. ALT sama F4. Fungsinya ALT F4 adalah menutup program. Kalau kontrol F4 itu menutup hanya halaman ini. Misal saya tutup ya, saya simpan ya. Misal ini saya tutup juga, saya buka. Sekarang ALT F4 itu menutup program ya. Sedangkan untuk kontrol F4 nya adalah hanya menutup halaman ini. Nah, seperti ini ya. Bedanya kontrol F4 sama ALT F4. Kalau kontrol F4 itu menutup lembar kerja saja ya. Sedangkan ALT F4 menutup programnya. Selanjutnya fungsi dari kontrol sama page down ini ya. Kita tekan bersama-sama. Fungsinya ini adalah memindahkan sheet ke samping kanan. Misal ini ada 3 sheet ya. Kita tekan kontrol sama page down, maka akan bergeser ke sheet yang kedua. Kita tekan lagi, bergeser ke sheet yang ketiga. Kalau fungsi dari kontrol backup, fungsinya sama, memindahkan sheet, tapi di sini adalah ke samping kiri. Misal ini kita berada di sheet yang ketiga, kita tekan kontrol sama backup, maka geser ke kiri atau ke sheet 2, kita tekan lagi, maka kembali ke sheet yang pertama. Kalau kontrol back down itu ke samping kanan, kalau kontrol sama backup ke samping kiri. Selanjutnya adalah kontrol, fungsi dari kontrol F9. Kontrol sama F9 ya. Fungsinya adalah meminimalis atau mengecilkan layar. Kita tekan kontrol F9, maka layarnya akan tertutup seperti ini. Di sini ya, mengecil. Kontrol F9 itu adalah untuk mengecilkan layar. Sedangkan kontrol F10 adalah membesarkan layar. Misal ini sudah kecil, kita tekan kontrol F10. Kontrol F10, kontrol F10 membesarkan, kalau kontrol sama F9 mengecilkan.
Selanjutnya fungsi dari ALT sama dengan ALT sama dengan ya. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan. Misal kita taruh di sini, kita tekan ALT sama dengan, maka satu baris ini akan terjumlahkan. Fungsinya adalah menjumlahkan, jumlah ya, saya tulis jumlah. Nah, misal ingin menjumlahkan semua, kita blok di sini, kita tekan ALT sama dengan, maka semuanya akan menjumlahkan secara otomatis. Misal di bawah sama ya, kita tekan ALT sama dengan, nah maka fungsinya adalah untuk menjumlahkan. Selanjutnya ALT enter. ALT sama enter ini ya, fungsinya untuk membuat tulisan di bawahnya. Misal kita coba ya, kita taruh, kita aktifkan di sini, kita menuliskan di antaranya, kita tekan ALT enter, maka kita bisa menuliskan di bawahnya. Kita tekan lagi ALT enter B, misal ALT enter C, ALT enter D. Misal kita tidak menuliskan atau tidak menekan ALT enter di Excel, itu kita tidak bisa menuliskan di bawahnya seperti ini. Misal di antaranya kita enter, maka akan berpindah di kolom selanjutnya ya. Kita coba lagi di sini, di antaranya titik 2, kita tekan ALT enter, maka kita bisa menuliskan di bawahnya ALT enter, ALT enter. Nah, ini fungsinya dari ALT enter ya. Selanjutnya adalah F11. F11 ini ya, fungsinya untuk membuat grafik. Misal kita blok sebelum kita membuat grafik, kita tekan F11, maka akan membuat grafik seperti ini. Kita tinggal mengaturnya seperti apa. Misal biar tidak terlalu banyak ya, kalau seperti ini kita sulit untuk membacanya. Misal hanya mata pelajaran yang diujikan ya, nilai ujian madrasah ini kita buat grafik. Di sini kita blok, muluknya tidak, biar tidak terlalu banyak ya. Selanjutnya kita tekan, ini saya hapus dulu, kita tekan F11. Nah, maka di sini grafiknya akan muncul. Ini 1 2 3 4 5 sampai 22 ini adalah nomor absennya ya, atau nama siswa. Selanjutnya fungsi dari F12 ini ya. F12 ini adalah untuk menyimpan. Misal kita sudah menyelesaikan ini, kita tekan F11. Ini saya hapus dulu ya, padahal biar kita membuat grafik yang ini saja ya. Kita tekan F12. Nah, di sini kita diarahkan untuk menyimpan dokumen atau lembar kerja yang sudah kita ketikkan. Misal save, kita menyimpan. Selanjutnya fungsi dari kontrol sama shift sama spasi.
Ini kita tekan bersama-sama ya. Fungsinya adalah menandai kolom. Misal kita taruh di sini, kita tekan Ctrl Shift sama spasi. Nah, maka semuanya akan terblok seperti ini. Fungsi dari Ctrl Shift sama spasi. Kalau hanya shift sama spasi adalah hanya untuk menandai baris ya. Misal saya taruh di sini, kita tekan spasi sama shift. Nah, maka baris ini akan terseleksi. Misal saya taruh di sini, kita tekan shift sama spasi, maka di sini semuanya akan tertandai. Terakhir adalah shift sama F11. Shift sama F11. Fungsinya adalah menambah sheet dengan cepat. Ya, misal ini saya hapus dulu. Mari. Misal kita ingin membuat sheet baru, maka kita tekan F11. Shift F11. Nah, maka akan menambah dengan cepat ya, fungsi dari F11. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar channel YouTube ini cepat berkembang dan saya bisa berkarya untuk kalian semua. Kalian bisa memberikan masukan di kolom komentar. Nanti saya buat video apa. Nanti saya usahakan untuk membuat video sesuai dengan komentar teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.